Halo guys, balik lagi bersamaku di RA Channel 36. Nah, kali ini aku bakal ngelanjutin series drama Korea yang berjudul Red Balloon. Sekarang udah episode ke-9 dan 10 ya. Di episode ini pastinya makin seru banget dong karena si Chanwoo berhasil masuk perangkap Enkang. Nah, gimana ya kelanjutan ceritanya? Sebelumnya subscribe dulu, like dan share ya. Jangan lupa. Kalau udah, yuk mari kita lanjutkan ceritanya. Di akhir episode 8, Bada dan ibunya berangkat ke Sokcho. Si Enkang melancarkan rencananya dengan menggoda Chanwon. Akan tetapi saat Enkang sedang menggoda Chanwon, tiba-tiba Mipong bangun dan memanggil ayahnya. Alhasil ayahnya masuk ke kamar Mipong dan menemaninya. Sementara itu, Bada yang berada di Sokcho juga sedang menikmati malam bersama mantan kekasihnya itu. Kembali ke Cawon, saat Mipong sudah terlelap, ia kembali ke kamarnya dan melihat pesan dari Enkang kalau ia sudah pulang dan akan kembali besok pagi. Keesokan harinya, mereka pergi ke taman bermain seperti yang diinginkan Enkang. Di saat itu juga, ia menelpon Bada dan seketika itu ibunya mendengar kalau Bada menitipkan Mipong ke Enkang. Lalu ibunya meminta bergegas pulang karena ia khawatir Enkang akan memanfaatkan keadaan di saat tidak ada mereka berdua. Sin beralih ke ayah mertua Namcul. Ia menyewa taksi langganannya yang tak lain adalah ayah Enkang. Ia menyewanya untuk mengikuti kemana Namcul pergi. Namun karena lampu merah, ayah Enkang tidak mau melanggarnya dan mereka pun kehilangan jejak Namcul. Selanjutnya, perginya Namcul adalah sudah ditebak untuk menemui si Ensan di tempat karaoke. Di sana, mereka terlihat sangat menikmati hubungan gelap yang mereka lakukan. Kembali ke Enkang, setelah selesai di taman bermain, mereka hendak minum kopi. Tapi tiba-tiba Bada menelpon. Ia memberitahu bahwasannya ia dan ibunya sudah sampai di rumah. Mengetahui hal tersebut, Cawan memberitahu Enkang dengan kesal dan berat hati. Enkang turun lebih dahulu. Setelah sampai di rumah, ia bertemu dengan ibu mertuanya yang sudah sumringah. Ketika mengobrol, ibunya keceplosan kalau mereka di Sokcho ditemani oleh Kihan. Karena hal tersebut, Bada menjelaskan kalau mereka hanya kebetulan bertemu. Keesokan harinya, seperti biasa, Enkang pergi ke rumah Bada untuk menyiapkan makanan ibunya. Ketika Enkang menyiapkan makanannya, tiba-tiba ibu Bada membahas tentang ia pergi ke taman bermain kemarin. Ia yang sedari awal sudah curiga niat lain Enkang langsung mengancamnya. Namun karena merasa tak terima, Enkang akhirnya berkata kasar sambil memelototi ibu Bada. Sementara itu, Bada pergi ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena sudah memakai polisi untuk mengusir ibu mertuanya. Masih ingat kan? Namun karena masih kesal, ibu Cawon tidak menerima permintaan maafnya itu. Bahkan ketika diberi cincin berlian juga ia tak gentar, ia tetap dengan keputusannya. Malam harinya, ayah mertua Namcul kembali mengikutinya. Ia mengikuti Namcul sampai ke sebuah gang dekat rumah Enkang. Iyalah, kan emang Ensan tinggal di lingkungan itu juga, jadi pasti deket sana kan. Keesokan harinya, pameran yang akan dilakukan Bada telah tiba. Akan tetapi, ketika Enkang kembali dari membeli makanan, ia bertemu orang yang ia beri desain perhiasan Bada. Setelah itu, Bada menelpon dan menyampaikan bahwasannya perhiasannya diklaim oleh pesaing perusahaannya dan sudah dihak milik oleh mereka. Lalu, ia bergegas menemui Bada karena merasa jengkel ia tidak jadi mengikuti pameran tersebut. Setelahnya, ia melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Karena panik, Enkang menelpon bos perusahaan pesaing Bada itu untuk memintanya tidak menyeretnya dalam masalah tersebut. Ketika Bada pulang, Cawan langsung menanyainya tentang kapan Bada senggang karena ia ingin mengajaknya kembali meminta maaf kepada ibunya. Karena sedang diterpa masalah, ia malah emosi kepada Cawon. Paginya, karena perdebatan tersebut, ia curhat dengan Enkang. Mendengarnya, ia merasa senang dan bangga seperti tanpa dosa.
Malam harinya, ia dihubungi oleh Cawon dan diajak bertemu di sebuah bar. Ia juga menanyai Enkang tentang masalah Bada. Di sana Enkang menceritakan bahwasannya pameran batal dan Bada pergi ke kantor polisi. Ia juga menceritakan kalau ia dibantu oleh Kihan dalam laporan tersebut. Di saat mereka mengobrol, ada seorang teman Bada melihat mereka berdua. Ia langsung menelpon Bada dan menyampaikan hal tersebut. Setelah Cawan pulang, ia juga ditanyai Bada, namun ia tak jujur minum dengan siapa. Setelah itu, Bada bingung apakah mau menghubungi Enkang atau tidak. Pagi harinya, ketika sedang berjualan di salah satu saluran televisi, Enkang mengabari kalau pencuri desain perhiasan Bada pergi ke luar negeri. Jadi kasusnya tidak bisa diproses. Dia juga mengaku bertemu dengan Cawon, tapi untuk meluruskan masalah Bada dan Cawon. Setelahnya ia memprovokasi Bada kalau si Cawon tidak terima ibunya tinggal di rumah. Duh, pinter juga nih. Sin beralih ke ayah mertua Namcul. Ia kembali mengikuti Namcul sampai ke sebuah apartemen. Bahkan ia juga menyuruh sopir taksinya itu untuk mengikuti menantunya. Setelahnya, ayah Ensan itu berhasil mengikuti ke salah satu unit apartemen. Setelahnya, ia melaporkannya kepada pelanggan tetapnya itu, dan mertua Namcul membunyikan bel mereka. Namun ketika sudah dibukakan pintu, ayah Ensan itu malah menyuruhnya jangan mempergokinya, takutnya akan terjadi trauma untuk pelanggannya tersebut. Sin beralih ke Bada yang sedang bingung untuk meminjam uang agar dapat membeli batu delima. Akhirnya ia memutuskan untuk meminjam ibu mertuanya. Ia membujuknya dengan mengajaknya perawatan badan. Cara itu juga cukup ampuh untuk membuat hati mertuanya luluh, dan akhirnya mereka segera membeli batu delima. Siang harinya, ketika Cawon pulang untuk makan bersama ibu mertuanya, ibu Bada itu meminta Cawon untuk mengajarinya cara rekam suara. Malam harinya, istri Namcul mengetahui kalau ia tidur di kursi. Karena sudah curiga, ia mengambil HP suaminya untuk diperiksa. Setelah ia juga memeriksa mobil truk tua suaminya itu dan menemukan obat antidepresan. Karena hal tersebut, pagi harinya ia mengajak Namcul bertemu sepulang kerja nanti. Malam harinya ia bertemu Namcul dan dijemput. Karena kelupaan dokumen, Namcul kembali ke kantor karena tidak tahu Ensan menyambut dengan riang gembira dan dilihat oleh istrinya. Setelahnya, karena pegawai Namcul yang mengetahui keadaan sebenarnya, ia melakukan apa yang dilakukan Ensan. Hal tersebut sukses membuat istri Namcul tak mempunyai pikiran curiga sama sekali. Di saat Enkang sedang belajar, ia teringat tentang masalah pencurian desain perhiasan Bada. Akhirnya ia meminta bertemu Bada. Di saat ia sedang berjalan masuk ke dalam sebuah bar, ia tak sengaja mendengar ucapan Kihan tentangnya yang mengatanya sebagai pelayan. Hal tersebut membuatnya jengkel, tapi ditahan. Dan tiba-tiba pamannya menelpon mengabari kalau anaknya hilang. Karena hal tersebut, ia langsung pulang dan mencari kemana-mana anak pamannya tersebut. Setelah itu, Enkang menelpon Bada, namun yang mengangkat adalah Kihan. Karena tahu hal tersebut, Enkang menelpon Cawon untuk memberitahu keadaan dan keberadaan Bada bersama Kihan. Maka langsung menemui Bada di bar. Di sana, ia melihat Bada yang mabuk ngomong ngelantur bersama Kihan. Karena ia menggendong Bada dan membawanya pulang. Setelahnya karena jengkel, ia minum di rumah sendirian. Setelah sadar, Bada langsung disuruh ibunya untuk meminta maaf kepada Cawon karena hal tersebut. Namun karena Bada merasa tak bersalah, ia tidak mau. Keesokan harinya, Cawon menemui Enkang untuk bertanya tentang si Teki, tentang Kihan. Enkang tak berbasa-basi, ia menjawab bahwa mereka hanya teman biasa. Namun saat akan pulang, ia berpura-pura menjatuhkan sapu tangannya dan membuat Chanmo mengikutinya. Di saat itu, ia berpura-pura menelpon Bada dan mengatakan kalau ia harus mengakhiri hubungan dengan Kihan karena Cawon sudah mencurigainya.
Kembali ke Namcul, seperti biasa ia akan pergi bersama Ensan dan meminta izin dengan berbohong tanpa diketahui ayah mertuanya. Nah, ia diikuti oleh ayah mertuanya. Di saat akan menyentuh bel apartemen, ia tidak jadi. Siang harinya, seperti biasa, Engkang menyiapkan makanan untuk Ibu Bada. Di saat itu juga, Ibu Bada menyerangnya dengan mengatakan kalau ia sengaja memanggil Cawon di saat Kihan dan si Bada sedang minum-minum, dan mengatakan kalau ia ingin rumah tangga Bada dan suaminya hancur. Lalu Engkang mengatakan iya. Selanjutnya, Ibu Bada menelpon Bada dan mengabari hal yang sebenarnya dengan menunjukkan bukti rekaman yang ia peroleh. Namun di saat akan diputar rekaman tersebut berisi suara yang tidak ada suaranya, maksudnya diem aja. Karena hal tersebut, Bada dan Cawon marah kepada Ibu Bada dan membuat si Engkang berlari pulang dengan menangis. Selanjutnya, ayah mertua Namcul mengajaknya bertemu dan meminta agar Namcul memutuskan si Ensan. Sekarang kalau ia nggak mau ditendang dari rumah, namun Namcul meminta waktu 3 hari untuk memutuskan si Ensan. Selanjutnya, sepulangnya Chanwo dari kantor, ia melihat Bada dan Kian sedang ciuman di jalan. Ya, walaupun berakhir ditampar karena si Bada tidak mau. Karena hal tersebut, ia langsung menemui Engkang. Di saat itu, mereka saling curcol dan minum dengan banyak, yang membuat libido mereka naik dan akhirnya kegiatan unboxing Engkang oleh Chanwo terjadi. Akhirnya ya si Chanwo masuk perangkat Engkang juga. Nah, segitu dulu guys cerita dari aku. Untuk melihat ceritanya tetap nantikan di channel aku ya. Terima kasih sudah menonton. Dah, bye.